umur sekian. Indonesia kan mengharapkan generasi muda ya, kampanye, memberikan gagasan. Indonesia harus pintar, harus cerdas, sekolah, udah sekolah, tapi nggak bisa kerja. Kalau nggak kenal orang dalam, kalau nggak punya duit, nggak bisa kerja. Terus mau ngapain? Untuk apa sekolah? Sama aja bohong. Mendingan nggak usah sekolah sekalian. Oke, halo teman-teman. Terkait apa yang dikatakan Bunda Korla memang ada benernya. Ya, itulah realita fakta yang ada di dunia pekerja yang ada di Indonesia. Ribet, ribet, anjir ribet. Jadi gini bun, HRD Indonesia itu nggak ngiblat ke Eropa. HRD Indonesia dunia pekerja dan company banyaknya khususnya itu orang-orang zaman dulu generasi Y atau generasi X itu ngiblatnya ke Jepang, ke Korea, Jepang apalagi. Karena dari SD kita didoktrin tuh kayak orang Jepang, makanya ikan, makanya pada pinter. Kayak gitu-gitu dari SD itu didoktrin. Dan di dunia kerja, di dunia dewasa, konsultan-konsultan yang nge-backup PT-PT, company-company itu konsultannya kebanyakan juga ada yang banyak yang dari Jepang. Makanya hasilnya kayak gini. Kalau kamu mau nggak bekerja keras, nanti punah kayak dinosaurus. Itulah campaign-campaign yang mereka sampaikan. Jadi nakut-nakutinnya kayak gitu. Sementara kalau kita orang Indonesia cuy, santuy nggak kerja, beras masih ada, lapar tinggal minta ke saudara kata tangga masih ada. Kalau mereka terpaksa harus kerja keras, orang Jepang itu kan. Kalau nggak kerja keras, mereka nggak punya energi, nggak punya sumber daya alam terbatas. Mau nanam budidaya kangkung di Poliba Gajah kan nggak bisa gitu, nggak semudah itu kan, nggak kayak di kita. So ya itulah dia yang berkiblat ke sesama rekan di Asia. Apalagi kita kebanyakan kan ngiblatnya ke Saudi, ke Jepang, Eropa nggak dilirik. Bahkan beberapa rekan dari negara Asia juga, kita kalahin Eropa yuk. Kan gitu. Otomatis kita yang negara berflower ini nggak melirik apa itu Eropa. Apalagi cara mereka nge-trade masyarakatnya untuk senantiasa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Apalagi nih, ya kalau kata guru Gumbul kan, kita ini menggunakan metode yang 30 tahun yang lalu. Jadi nggak ada upaya untuk berimprovisasi. Ya entah benar entah keliru, tapi saya kira ada benarnya juga. Karena semboyan ataupun himbauan dari pemerintah bahwa tolong dong PT-PT, perusahaan-perusahaan lulusan nih yang baru lulus terima kerja dong di perusahaan kamu. Ya, otomatis mereka akan menyerap yang fresh graduate. Pengalamannya ada ya, jelas nggak ada dong, karena mereka belum punya pengalaman kerja katanya. Yang waktu zaman dulu tuh iklan dulu tuh waktu SMK, karena punya pengalaman magang bisa memiliki jam terbang lebih tinggi daripada lulusan di SMA atau di yang madrasah. So dampaknya kerasa kan sampai sekarang kan. Jadi lulusan maksimal umur 23 nggak bisa bekerja di anu lah. Gimana dong? Katanya mau Indonesia usia emas tahun 2045, sementara umur 25 aja udah banyak pengangguran. Kalau kata si Om Bule WNI, ya bener, kebanyakan dari kita 80% sesuai data pemerintah, kita ini banyak yang jadi pedagang sampai metong aja. Nggak punya keahlian yang memadai, nggak punya modal yang memadai, nggak punya keterampilan marketing dan segala aspek lainnya untuk menguasai si produk itu. Udah berdagang, modalnya kecil, bangkrut, udah mampus aja, metong kita sebagai masyarakat ya. Ya kalau di Eropa seperti apa yang dikatakan Bunda Korla itu ada benarnya. Kalau punya duit mah ya udah aja, kita pengen merantau ya nggak, rantau aja nggak tanggung-tanggung ke Eropa sekalian. Tapi karena biayanya besar sekali, untuk modal pun harus digolangin buat bayar listrik, bayar gas, cuman buat makan doang, boro-boro untuk spend tabungan untuk, ya nggak ada budgetnya. Karena masyarakat itu berlayer-layer. Kalau kayak kami ini cuman dapat uang lalu mikirin besok beli gas ya, besok bayar listrik ya, udah gitu kan. Padahal udah terbilang kategori irit, nggak beli yang macem-macem, nggak punya kendaraan. Bahkan Bunda Kola bilang, buat apa orang tua kalian nguliahin mahal-mahal, sementara di daerah sendiri, di negara sendiri kayak begitu. Ya iyalah,
Mana lulusan kita yang membuka lapangan kerja sebesar-besarnya? Mana saintis kita yang bisa memberikan energi terbarukan? Mana para ahli kita yang bisa mengubah sampah menjadi energi listrik, atau mengubah Gen Z bucin menjadi gas untuk membakar kompor ataupun memasak rumah tangga. Ada nggak? Mungkin ini analoginya aneh banget, tapi ya karena kami tidak sepandai itu ke akses ilmu pengetahuan. Kalau saya pinter mungkin saya akan menjadi saintis, mengembangkan teknologi-teknologi untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi boro-boro jadi saintis buat nyari nafkah aja susah. Dibatasi inilah itulah, otomatis harus berdagang, berjualan yang gak menentu, penuh ketidakpastian. Seperti itu. Ya beruntung sekali teman-teman yang bisa berjuang dengan apa yang sesuai diharapkan atas jerih payah perjuangan dan keringatnya, hasil pikirannya, dengan bayaran yang selayaknya. Kalau di kita sih sengaja kan mereka nyari yang lugu ya biar bisa dibayar murah agar bisa bekerja senantiasa semaksimal mungkin. Kalau yang di atas umur 25 udah pinter, udah meskipun udah punya pengalaman, punya rasa tanggung jawab, nanti nego gaji lah, nanti minta pesangon lah, minta fasilitas itulah, banyak ngeyelnya. Dan kita ini yang terbiasa dengan sikap feodal, nggak suka ada karyawan yang seperti itu. Padahal karyawan yang kreatif seperti itu kan buat kebaikan anda juga, wahai owner, wahai pemilik PT. Ya bagaimana kita bisa maju, mungkin nunggu Mungkin ratusan tahun tahun. ke depan, kayaknya nunggu kita metong dulu deh, mungkin bangsa ini akan maju ya entahlah. Terdengar tidak optimis ya itulah, banyak sekali masalah, belum lagi KKN di negara kita, korupsi, kolusi, nepotisme udah membudaya, nggak hanya di DPR tapi rakyat sipil juga seneng korupsinya, seneng nepotismenya, seneng bohong, menapek kita itu ya, masyarakat itu menapek. Jadi orang-orang yang berkembang silahkan berjuang, Anda harus memiliki insting bertahan hidup yang lebih better. Kalau nggak bisa berhasil di tanah ini, rantau saja ke luar negeri. Mudah-mudahan kalian mendapatkan haknya sebagai manusia dan lebih dimanusiakan menjadi manusia seutuhnya. Mungkin harus di luar rantau sana. Di kanan sendiri penuh dengan kefrustasian. Ya syukur-syukur ini masih waras ya. Ya mungkin ini konten juga termasuk yang ekstrim juga, yang keras ya. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemuhasabahan diri dan ketafakuran diri agar senantiasa kita bisa menemukan apa-apa yang harus kita perbaiki aja. Meskipun pengennya kita itu jadi saintis dan menemukan suatu penemuan baru yang bisa menjadi kebaikan bersama, tapi boro-boro lah. Ini kayaknya ngulang ya. Ya udah nggak apa-apa lah, emang gitu sih. Karena kita pintar juga nggak ada biaya, percuma. Cuma bisa buat makan. Habis hari ini, aduh besok harus beli belas nih. Nyari lagi gitu doang, boro-boro untuk mencari riset penelitian baru untuk mensejahterakan umat manusia. Pengen deh menciptakan penemuan baru dengan energi yang diciptakan pengangguran, menghasilkan ukuran bumi membesar 1% per tahunnya. Semakin banyak pengangguran, sebuah teknologi menjadikan planet bumi menjadi lebih besar, dan menjadikan tanah itu bisa ditanami oleh tanaman, dan laut menjadi lebih subur untuk menghasilkan ikan-ikan untuk dijala oleh para nelayan. Ya Allah, itu analogi apaan itu? Tapi ya itulah keren teman dan bodohnya kami warga Indonesia. Cuman bisa mikir kayak gitu doang jokesnya. Ya mudah-mudahan masyarakat yang menjadi 80% UMKM pedagang itu besok masih bisa melanjutkan hidup dengan mencari nafkah yang penuh ketidakpastian ini. Dagang lagi, dapat makan lagi, udah ulangi lagi, repetitif. Tapi yang penting kita bisa menyambung hidup sampai metong ya. Nggak punya ide saya nggak punya ide dan nggak punya solusi. Ya mudah-mudahan saya dan juga beberapa masyarakat yang putus asa ini tetap diberi dengan kesehatan dan kewarasan agar bisa melanjutkan hidup untuk mencari nafkah dan tidak bikin masalah
dan tidak merepotkan orang lain, karena kita harus kasihan ke bakteri di badan yang harus kita kasih nafkah ini. Jadi jangan sampai putus asa lah, sampai metong menjemput kita ya. Terima kasih udah yang nonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada jokes-jokes yang kurang berkenan, tapi terima kasih di konten ini selanjutnya.